Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan kakak di channel Tridaya Online ya. Nah, buat adik-adik yang belum subscribe channel Tridaya Online-nya, boleh silakan klik lonceng dulu ya. Nah, adik-adik kali ini perkenalan dulu yuk. Nah, nama kakak Kak Irfan. Mungkin sebelumnya ada juga yang pernah ketemu ya sama kakak. Nah, hari ini kakak akan temenin adik-adik untuk bahas soal persiapan untuk adik-adik PAS ya. Adik-adik udah mau PAS kan sebentar lagi? Udah siap belum? Nah, buat adik-adik yang udah siap, silakan ditonton video ini untuk persiapan lagi biar makin mantap. Buat adik-adik yang belum siap, ya sama ya. Berarti kita harus belajar lebih banyak ya. Adik-adik kali ini kakak akan menjelaskan materi fisika ya. Jadi maksudnya kita akan bahas soal-soal fisika nih untuk persiapan PAS fisika adik-adik. Nah, kakak akan bahas materi fisika di kelas 12 ya. Nah, adik-adik kelas 12 ini ada berapa bab sih yang diujiankan ya? Biasanya kalau yang diujiankan di kelas 12 semester 1 itu ada bab yang pertama tuh listrik dinamis ya. Nah, yang di dalamnya itu ada hukum Ohm, ada hukum Kirchhoff gitu ya. Nah, kemudian ada listrik statis ya. Listrik statis itu yang ada gaya listrik ya, medan listrik, sama ada juga tentang kapasitor. Kemudian bab yang ketiga ada kemagnetan. Yang keempat ada induksi elektromagnetik. Nah, yang kelima ada listrik arus bolak-balik ya. Nah, adik-adik kita akan bahas nih 5 bab itu ya. Soal-soalnya kayak gimana aja sih yang mungkin muncul di PAS. Nah, kita lihat dari bab pertama. Nah, adik-adik kita akan masuk ke bab yang pertama, listrik dinamis ya. Oke, di listrik dinamis ini ada beberapa contoh soal yang akan kakak jelaskan ya. Kakak akan jelaskan materinya nanti bareng sama soalnya ya. Oke, adik-adik bisa dilihat soalnya, soal nomor 1 ya. Di sini ada sebuah rangkaian listrik ya. Rangkaian listriknya kakak akan gambar dulu sebentar. Oke, nah adik-adik di sini ada sebuah rangkaian listrik ya. Ini rangkaian listrik arus searah. Nah, di rangkaian listrik arus searah itu ada beberapa hambatan dan kemudian dia dihubungkan ke sebuah sumber tegangan DC ya. Nah, di sini ada baterai yang katanya besar tegangannya itu 120 volt. Nah, adik-adik kalau adik-adik lihat di sini ada 4 buah hambatan yang disusun secara seri paralel. Kalau lihat di soal yang ditanyakan adalah nilai tegangan di ujung-ujung hambatan yang 60 ohm ya. Di ujung-ujung hambatan yang 60 ohm. Nah, di sini ada hambatan yang 60 ohm. Berarti kalau kita lihat 60 ohm ini ada di susunan paralel, artinya yang ditanyakan itu adalah tegangan pada ujung-ujung rangkaian paralelnya. Berarti kita bisa cari tegangan paralel sebetulnya ya dari ujung-ujung ini. Artinya kita harus cari, kan kalau tegangan itu rumusnya apa sih? V ya, tegangan itu sama dengan I kali R gitu ya. Nah, di sini ini dari hukum Ohm. Berarti kalau kita mau cari tegangannya, kita harus tahu arusnya dan kita harus tahu R-nya. Nah, arusnya itu adalah arus yang mengalir ke dalam paralel. Kalau arus yang mengalir menuju paralel ini kan berarti I-nya I total ya. Berarti kita harus cari dulu I totalnya. Dan kalau cari I total berarti apa rumusnya? Kita balik nih dari persamaan ini. Jadi V per R. Ya, maka kita harus cari tahu dulu R totalnya. Yuk kita cari-cari dulu. Ini yang paling dalam itu ada rangkaian seri antara 1 dengan 39 ohm. Kalau seri itu langsung dijumlahkan ya. Ingat di sini ada R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Kemudian kalau paralel 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Kalau banyak yang dijumlahkannya ya. Nah, sekarang di sini 1 dan 39 itu adalah rangkaian seri. Berarti kita harus cari hambatan serinya dulu. Hambatan serinya di sini RS itu sama dengan 1 ditambah 39 ya. Nah, jadi di sini sama dengan 40 ohm ya.
kemudian di sini setelah 40 ohm ini kita paralelkan dengan yang 60. Berarti pakai rumus yang ini. 1 per R paralel sama dengan 1/40 ditambah dengan 1/60. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 40 dan 60 itu 120 lah ya, bisa ya. 120 bagi 40 dapat 3, 120 bagi 60 dapat 2. Nah, berarti di sini 5/120. Jangan lupa kalau pakai persamaan yang ini baru 1/RP ya, ganteng cantik. Yang ditanyakan itu, yang kita cari itu RP-nya. Berarti kita balik nih ya. Jadi 120 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan 24 ohm. Kemudian kita udah dapat R paralelnya, kita akan serikan dengan yang 16 ohm ini. Berarti kita jumlahkan lagi. Kita buat R total sama dengan 24 ditambah dengan 16. Maka totalnya sama dengan 40 ohm. Dari R total ini kita bisa cari I totalnya ya. I totalnya berarti kita bisa gunakan V per R. Kalau I-nya I total berarti V-nya V total, R-nya pun R total. V totalnya dari sini 120 volt. Nah, 120 dibagi dengan R totalnya 40 ohm. Nah, dapatlah kita hasilnya itu berapa ini? 3 ya. 3 ampere arus totalnya. Baru sekarang yang ditanyakan itu tegangan di paralel ini ya. Tegangan paralel berarti V paralel sama dengan I dikalikan dengan R paralel. I-nya berapa? Kita pakai yang I total sama dengan 3. Kemudian R paralelnya ini ya 24. Berarti 24 kali 3 berapa nih? 72 ya. 72 volt. Nah, jadi kalau kalian lihat di soalnya, opsi yang benarnya itu 72 volt ada di opsi yang D. Seperti itu ya. Oke, nah kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Kakak hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih tentang rangkaian listrik ya. Ada rangkaiannya, kakak gambar lagi ya. Sip, ada rangkaian seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa dilihat yang ditanyakan itu adalah besar kuat arus total yang mengalir dalam rangkaian. Kuat arus total ya. Nah, adik-adik kalau adik-adik lihat di sini ada sebuah cabang paralel nih ya. Cabang paralel di sini. Nah, kemudian ada yang ke bawah, ada jalur yang ini. Yang ke bawah itu dia diserikan antara 3 dan 9 ya. 3 dan 9 itu kita cari dulu R serinya berarti berapa ya? Kakak tulis di sini aja ya. 3 dan 9 itu kita jumlahkan jadi 12 ya. Nah, kemudian 12 ohm ini kita paralelkan dengan yang 12 di atasnya ya. Maka R paralel itu sama dengan 1 per R paralel ya. 1 per R paralel sama dengan 1/12 ditambah 1/12 sama dengan penyebutnya 12. 12 berarti di sini 1 tambah 1 sama dengan 2/12 atau R paralelnya sama dengan 12/2 sama dengan 6 ohm. Nah, adik-adik sebetulnya kalau adik-adik mau menjumlahkan paralel ya, mencari hambatan paralel, tapi untuk hambatan yang sama kayak gini nih, 12 dan 12. Ada 2 hambatan yang sama. Adik-adik sebetulnya nggak usah kayak gini, tinggal langsung dibagi dengan jumlahnya aja. Misal, ini 12 dengan 12 yang mau kita paralelkan. Ada 2 hambatan diparalelkan berarti 12-nya dibagi 2, hasilnya 6. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ganti ya nih, rangkaiannya kita ganti jadi bentuknya yang lain seperti ini misalnya ya. Salah. Nah, adik-adik bisa dilihat ya, yang paralel ini sudah kita ganti jadi ini ya. Nah, jadi di sini ada 18 volt, kemudian yang ini 4 ohm, yang ini 8 volt, yang ini ada 6 ya jadinya ya. 6 ohm.
Nah, adik-adik, soal seperti ini biasanya ada yang nyuruhnya pakai hukum Kirchhoff gitu ya. Tapi kalau adik-adik bisa pakai soal PG gitu ya, maksudnya bisa pakai seperti ini. Kalau kamu ditanya arus, nah arus itu rumusnya apa dari hukum Ohm? I sama dengan V dibagi dengan R ya. V-nya kita pakai V total. Kalau kita lihat yang ini 18 volt itu positifnya di sebelah kiri kayak gini ya. Jadi arah arusnya itu seakan-akan ke situ. Kalau yang ini yang 8 volt arusnya ke situ. Nah, jadi kalau kita pertemukan antara dua buah baterai ini ya arusnya dia tabrakan. Berarti tegangannya kita kurangin aja. 18 kurangi 8. Jadi sama dengan I-nya itu sama dengan 18 kurang 8 berarti 10 volt ya. Dibagi dengan R. R-nya apa? Di sini ada 4 dan 6. Ini tidak ada cabang, berarti dia adalah seri susunannya. Maka kalau seri kita gunakan langsung dijumlah aja 4 sama 6 berarti 10. Maka arusnya 10 bagi 10 adalah 1 ampere ya. Adik-adik lihat di soal itu ada 1,0 ampere berarti jawabannya yang C di sini ya. Oke, sip. Adik-adik gampang ya soalnya, ini udah 2 soal. Nah, semoga adik-adik bisa mengikuti. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ya, di soal nomor 3 ada soal pakai hukum 2 Kirchhoff ya, yang pakai loop kayak gitu ya. Ada gambarnya juga, jadi kakak harus gambar dulu rangkaiannya. Oke. Ya. Adik-adik, yang ditanyakan itu adalah besar daya listrik pada hambatan 3 ohm ya. Hambatan 3 ohm ada di tengah sini. Nah, kita ditanyakan daya, rumus daya itu sama dengan apa? Daya itu sebetulnya ada banyak ya rumusnya ya. Rumus daya itu P sama dengan V kali I. Atau juga kamu bisa pakai P sama dengan V kuadrat per R. Nah, yang ketiga P sama dengan I kuadrat R. Nah, lebih gampang kalau kita pakai yang ketiga, I kuadrat kali R. Dan kita harus cari arusnya dulu. Berarti berapakah arus yang mengalir ke jalur tengah ini ya? Nah, di sini kita pakai sistemnya yang hukum Kirchhoff, ada 2 loop. Loop yang pertama yang kamar sebelah kiri, loop yang kedua kamar sebelah kanan. Adik-adik perhatikan stepnya. Yang pertama, stepnya itu adalah kalian harus tentukan arah arus dulu. Maksudnya arah arus di percabangan ya. Karena ada 3 nih cabangnya ya. Kalau lihat titik cabang yang ini berarti cabang ada yang kiri, ada yang kanan, sama ada yang tengah. Arah arus bebas ya. Arah arus bebas. Nah, kita tentukan dulu arusnya. Kakak mau yang jalur kiri itu kakak namai I1. Arahnya ke kanan. Yang jalur kanan kakak namai I2. Nah, jalur yang tengah kakak mau kasih ke bawah, ini kakak namain I3. Nah, adik-adik ingat ya, arah arus itu dia bebas. Asal dalam titik percabangan ini kalau ada 3, gak boleh 3-3-nya menuju cabang semua. Gak boleh juga 3-3-nya keluar cabang semua. Jadi harus ada yang masuk atau harus ada yang masuk dan harus ada yang menjauhi gitu ya, keluar. Nah, jadi di sini I1 masuk, I2 masuk, yang I3-nya harus keluar gitu ya. Yang kedua, tentukan arah loop. Arah loop itu kita lihat putaran masing-masing ini kamar ya. Kalau kita pakai yang ini, yang kiri berarti ini kita kasih putaran. Nah, kakak putarannya bentuk seperti itu. Ini loop yang pertama. Kemudian yang sebelah kanan, loop yang kedua, kakak buat putarannya seperti ini. Arah loop bebas ya. Nah, sekarang kita akan analisis masing-masing loop ini ya. Jadi sekarang kita masuk ke yang loop 1 dulu ya. Loop 1 itu kamar yang sebelah kiri ya. Kamar sebelah kiri kita ambil suatu titik di mana saja, misalkan di sini ya. Nah, dari sini kita ikuti putaran loopnya. Ini searah jarum jam misalkan gitu ya. Berarti dari sini kita ke kanan dulu, ketemu hambatan. Adik-adik kalau ketemu hambatan berarti hambatan itu harus dikalikan dengan arus. Kenapa kayak gitu? Ingat hukum Kirchhoff-nya ya. Hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff yang kedua ini menjelaskan ya. Ada 2 ya kan hukum Kirchhoff itu. Yang pertama itu menjelaskan untuk I yang masuk sama dengan I yang keluar ya.
Kemudian yang keduanya, hukum Kirchhoff yang kedua, di sini sigma jumlah tegangan ditambah sigma I R, berarti ini I dikali R sama dengan 0. Nah, kalau kalian nanti pakai yang I kali R itu maksudnya apa? Kalau pada saat analisis ketemunya R, ketemunya hambatan, berarti harus dikalikan dengan I. Tapi kalau untuk yang E ini maksudnya adalah nilai yang ada di baterai, tegangan baterai. Jadi nggak usah diapa-apain kalau yang dari baterai. Sekarang kita analisis loop 1, tadi dari titik ini, kemudian ke sini ketemu hambatan 2 ohm. Hambatan 2 ohm berarti harus dikalikan dengan arus. Arusnya siapa? 2 ohm ini ada di jalur kiri. Berarti arusnya arus jalur kiri. Berarti yang I1. Maka kita tuliskan di sini 2I1. 2I1 ini plus atau minus? Lihat arah arus dan loopnya. Arus yang kita buat tadi I1 dengan arah loop ini searah. Berarti positif ya. Nah, di sini positif. Dari 2 ohm ini kemudian ke sini belok ke bawah ya, ketemu hambatan yang 3 ohm. Ketemu hambatan 3 ohm berarti di sini hambatan lagi harus dikali arus lagi. Berarti di sini kita kalikan antara 3 dengan arusnya I3 ya. Masih searah berarti ini masih positif. Kemudian ke sini belok lagi ke sini, belok ke sini, dapat baterai. Atau di sini kalau dilihat sebenarnya bukan cuma baterai aja ya, karena di sini ternyata ada yang namanya hambatan dalam, yaitu 1 ohm katanya. Nah, 6 voltnya baterai, 1 ohmnya tetap hambatan. Artinya yang 1 ohm itu harus dikalikan dengan arusnya. Nah, arusnya siapa 1 ohm? Jalur kiri, dia punyanya I1. Maka 1 dikali I1. Jadi di sini 1 dikali I1 ya I1 aja lah ya. Nah, kemudian dijumlah juga karena masih searah. Nah, untuk yang baterainya, lihat. Yang 6 volt ini, kita kan tadi analisisnya tuh dari sini, ke sini, ke sini gitu ya. Ketemunya kutub apa dulu? Ini ketemunya kutub yang pendek. Kalau ketemunya kutub yang pendek, berarti dia ketemunya negatif dulu. Artinya, di sini persamaannya kita buat negatif ya. Min 6. Oke, min 6 ya. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Kita jumlahkan ini 2I1 dengan 1I1 berarti 3I1. Ditambah 3I3 sama dengan 6. Yang ini pindah ruas ke kanan ya. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan sebetulnya. Jadi I1 ditambah I3. Bagi 3 semua ya maksudnya. Jadi di sini jadi 2 ya. Nah, itu untuk yang loop 1. Untuk yang loop 2, yuk adik-adik coba dulu loop 2 ya. Untuk loop 2 ini adik-adik coba. Nah, di sini kita ambil titiknya yang ini ya, kakak maunya yang dari sini. Kita analisis loopnya, ke sini ketemu hambatan berarti di situ plus 5I2. Kemudian belok ke bawah ada 3 kali I3 ya, plus 3I3. Kemudian ke sini ada baterai yang ada hambatannya juga. 1 ohm kalikan dengan I2 tambah 1 I2 ya udah I2 aja. Kemudian ini juga ketemunya kutub negatif berarti min 6 ya. Min 6 sama dengan 0. Kemudian di sini kita jumlahkan juga 5I2 sama I2 berarti jadi 6 I2 ditambah dengan 3I3 sama dengan 6, bisa kita sederhanakan 2I2 ditambah I3 gitu ya sama dengan 6. Sama dengan 62 dong ya. Oke. Nah, seperti itu. Abis kayak gini kita udah punya 2 persamaan. Kalau kita mau nyari I3-nya berarti kita harus samakan dulu ini yang di depannya. Yang satu kan ini I1. Yang ini I2, nggak boleh kalau beda. Maka kita harus samakan dulu. Dari mana? Kita ambil bantuan dari hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu yang masuk sama dengan yang keluar. Kamu lihat deh titik cabang ini. Yang masuk ke cabang itu I1, yang masuk ke cabang I2, yang I3-nya dia keluar. Berarti hukum 1 Kirchhoff yang ini tuh apa? Dia tuh
dari hukum 1 Kirchhoff ya, ada berarti I1. Nah, I1 ditambah I2 sama dengan I3 ya. Nah, I1 tambah I2 sama dengan I3. Berarti di sini kalau kita mau ubah I2-nya, berarti I2-nya itu sama dengan I3 kurangi I1 ya. Ini I3 kurangi I1. Berarti 2 dikali I3 kurang I1. Kemudian ditambah I3 sama dengan 2 ya. 2I3 ke sini ya, dikalikan kali pelangi 2I3, kemudian tambahin sama yang I3 ini berarti jadi 3I3 ya. Nah, kemudian ini 2 kali min I1 berarti min 2I1 sama dengan 2. Nah, yang ini karena mau kita eliminasi harus kita samakan dulu. Siapa yang disamakan? Kita mau nyari I3 berarti yang disamakannya harus I1-nya. Kalau di sini ada min 2I1 berarti ini harus dikali 2 ya. Jadi 2I1 ditambah dengan 2I3 berarti ini kali 2 semua gitu ya. Sama dengan 4. Kita eliminasi di sini ya. Di min plus berarti plus ya. Nah, berarti yang ini habis. 3I3 tambah 2I3 berarti jadi 5I3 sama dengan 6. Nah, I3-nya kita dapatkan berarti berapa I3-nya? I3-nya itu dia sama dengan 6/5 ya. 6/5 sama dengan 1,2 ampere. Tapi kan yang ditanyakan bukan arus ya. Yang ditanyakan apa? Daya pada hambatan yang 3 ohm ini. Kakak mau pakai yang ini rumusnya dayanya. P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, sekarang kita akan cari dayanya. Karena yang ditanyain kan daya ya. Nah, dayanya kakak mau pakai yang ini ya. P sama dengan I kuadrat kali R. P sama dengan I kuadrat kali R ya. Nah, I-nya kita sudah dapat di sini 1,2 dikuadratkan ya. Berarti kali 1,2 kalikan dengan R-nya. Di sini ada R-nya 3 ya. Nah, berarti ini 1,2 dikali 1,2 itu 1,44 ya. Dikalikan 3 kita dapat hasilnya sekitar 4,3 ya. Nah, kalau kita lihat di opsi 4,3 itu ada di D ya. 4,32 watt seperti itu ya. Opsinya itu yang D. Seperti itu. Nah, adik-adik gitu ya, kalau kalian masih bingung lihat untuk mengerjakan soal yang loop kayak gini, adik-adik bisa nanti putar ulang lagi mungkin ya videonya. Nah, adik-adik kita akan lanjut nih ke bab selanjutnya di bab yang tentang listrik statis. Oke, kita lanjut. Oke. Ya, tentang listrik statis. Listrik statis itu ada tentang gaya, medan, terus apalagi ya? Energi potensial, kemudian potensial listrik, dan yang terakhir ada kapasitor gitu ya. Nah, di sini adik-adik kakak akan bahas tentang listrik statis. Ada beberapa soal yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini tentang medan listrik nih katanya. Medan listrik dari 2 buah muatan. Perhatikan gambar 2 muatan titik berikut. Nah, di situ ada 2 muatan. Yang pertama Q1, yang keduanya Q2. Oke, di sini ada Q1 ya. Q1 sama dengan min 9 mikrokulom. Kemudian ini muatan yang kedua. Muatan yang kedua berapa tuh? Kejauhan Gini ya. Jadi muatan keduanya di sini ini Q2. Q2-nya katanya plus 1 mikrokulom ya. Mereka berdua terpisah sejauh 1 cm katanya. Nah, 1 cm. Oke, letak titik P. Nah, ada satu titik namanya titik P. Letak titik P itu di mana katanya? Biar titik P itu merasakan medan listriknya itu sama dengan 0. Nah, adik-adik ada kunci 3D-nya ya. Gimana sih caranya ngerjain soal kayak gini ya? Adik-adik perhatikan di sini muatan Q1 sama Q2-nya.
Kalau muatan Q1 dan Q2-nya sejenis, baik minus dan minus ataupun plus dan plus, nah atau positif dengan positif atau negatif dengan negatif gitu ya. Nah, berarti titik yang medan listriknya sama dengan 0 itu ada di antara muatan 1 dan muatan 2. Ya. Kalau sejenis ada di antara muatan 1 dan muatan 2. Entah di tengah-tengah atau enggak, itu mah kalian harus hitung, nanti kita hitung. Tapi letaknya ada di antara. Kalau seperti ini, yang ini minus, yang ini plus, berarti kan dia beda jenis. Kalau beda jenis berarti ada di luar. Tapi ada dua kemungkinan kalau di luar tuh. Dari Q1 ke kiri, bisa dari Q2 ke kanan. Nah, di mana letaknya? Mendekati atau di dekat muatan yang lebih kecil. Minus 9 sama 1, gede mana? Kecil mana? Minus 9 atau 1? Minus 9. Kenapa? Minus, jadi lebih kecil. Itu salah. Ya, tanda negatif dan tanda positifnya tidak dipakai untuk acuan ini. Jadi yang dilihat itu angkanya aja. Berarti min 9 sama 1 itu lebih besar, lebih kecil yang satunya. Berarti ada di dekat si 1. Berarti di kanan Q2 ya. Di sini kita coba tulis gambarkan titik P-nya misalkan ya. Ini titik P dan kita misalkan dari Q2 itu menuju titik P kita misalkan sebagai jarak X ya. Nah, jadi di X itu, di titik P itu medan listriknya akan sama dengan 0 ya. Medan listriknya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena Q1 negatif. Kalau negatif itu dia mendekati muatannya, berarti medannya ke sono. Nah, berarti ini adalah E1-nya. Kalau Q2 positif, menjauhi, berarti ke sono ya. Ini E2-nya. Nah, E1 ke kiri, E2 ke kanan. Kalau pengen sama dengan 0 artinya mereka besarnya harus sama. Nah, jadi arahnya berlawanan. Intinya E1 sama dengan E2. Gitu. Rumusnya apa? K/Q per R kuadrat ya. K/Q per R kuadrat sama dengan K/Q per R kuadrat. Tentu saja yang ini Q1 R1, yang ini Q2 R2. Kita bisa saling membagi nih K-nya ya. Coret-coret. Q1-nya masukkan nilainya 9 ya. 9 mikro per R1-nya. Jarak dari muatan 1 ke titik P. Berarti 1 cm ditambah X. Kita pakai 1 ditambah X. Jangan lupa adik-adik kuadratkan. Sama dengan Q2-nya 1 mikro. Nah, di sini dibagi dengan jaraknya dari Q2 ke titik P yaitu sebesar X. Jangan lupa dikuadratkan ya. Adik-adik jangan kuadratkan ini dulu. Maksudnya jangan dijadikan sebagai fungsi kuadrat misalkan ya. 1 kuadrat 2X sama X kuadrat. Enggak. Kenapa? Kita akarkan saja kiri kanan semuanya diakarkan. Berarti jadi 3 per 1 plus X sama dengan 1 per X ya. Baru di sini adik-adik silakan dikali silang. Kali silangnya jadi 3 kali X berarti 3X. 1 dikali 1 plus X ya udah 1 plus X aja ya. Nah, berarti ini X-nya bisa dikekirikan ya. Jadi 2X sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1 per 2 cm. Jawabannya itu 1 per 2 cm sih. Jadi tapi harus dilihat juga ya letaknya di mana. 1 per 2 cm di kanan Q2 ya. Di kanan Q2. Jawabannya adalah yang C ya. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 4 tentang listrik statis. Kita lanjut ke soal nomor 5. Masih tentang listrik statis ya. Nah, di soal nomor 5 juga kalau kalian lihat soalnya ini juga ngomongin medan listrik sih, tapi di sini beda ya, bukan dari muatan kayak gitu. Di sini ada bola konduktor bermuatan. Nah, di sini bola konduktor bermuatan. Q-nya berarti sama dengan 6 mikrokulom. Ya, muatannya 6 mikrokulom, berjari-jarinya R-nya itu sama dengan 3 bentar. R-nya itu R besar ya, kakak pakainya. Ini maksudnya jari-jari bolanya 3 cm ya. Nah, kemudian menimbulkan medan listrik di sekitarnya.
Kuat medan listrik pada jarak 2 cm. Kalau dia punya bola, kalau si bola itu punya jari-jari 3 cm. Nah, terus di sini yang ditanyakan di 2 cm. Berarti dia itu ada di dalam kan titiknya. Nah, ingat untuk medan listrik di dalam bola. Kalau ini bolanya nih ya, misalkan. Nah, di sini ini grafik medan kemudian terhadap R ya. Medannya itu kalau ini kan pusat bola nih, dari pusat bola sampai ke permukaan. Nah, ini batasnya ya. Nah, ini batasnya. Berarti kalau udah di samping kanan itu berarti udah di luar bola ya. Nah, gimana sih grafiknya? Ingat lagi, grafiknya tuh kayak gini. Ya. Terus gini. Nah, jadi di sini selama di dalam bola E itu akan sama dengan 0. Ya. Kalau di dalam bola, kalau di pas mulainya dari kulit gitu ya, pas di kulit E-nya sama dengan apa? K per R kuadrat. Kenapa R besar? Karena dia di jari-jari pas di kulitnya. Kalau yang ini misalkan di luar, nah berarti di sini E-nya sama dengan K kali Q per R kecil kuadrat. R kecil tuh titik yang ditanyakannya berarti ya. Nah, kalau yang ini R-nya itu jari-jarinya 3. Kata soal yang ditanyakan medannya medan di 2 cm. Berarti di dalam bola. Berarti kalau di dalam bola E-nya sudah pasti sama dengan 0 ya. Nah, berarti di 2 cm dari pusat E-nya sama dengan 0. Jawabannya ada di A ya. Seperti itu. Nah, adik-adik kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita akan lanjut ke soal tentang kapasitor. Kakak hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, di nomor 6 ya. Ini soalnya tentang kapasitor. Nah, adik-adik kalau tentang kapasitor, di sini kakak jelaskan dikit ya. Kapasitor itu kalau dia dalam rangkaian akan ada hubungannya ya, kunci terdidinya apa? Kecup ya. Q sama dengan C kali V. Nah, berarti Q-nya itu apa? Muatan. Muatan dinyatakan dalam satuannya adalah Coulomb. C-nya dia adalah kapasitas kapasitor. Kapasitasnya itu dinyatakan dalam satuan farad atau F, dan V-nya dia adalah tegangan. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt ya. Nah, untuk rangkaian kapasitor, kalau seri rangkaian ya. Rangkaian ada 2. Yang pertama kalau seri. Nah, kalau tadi ya yang hambatan resistor, seri itu langsung jumlahkan. Yang paralel pakai 1 per. Ini kebalikannya ya. Jadi 1 per C untuk seri itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 dan seterusnya. Kalau untuk yang paralel, paralel itu langsung dijumlahkan saja ya. C paralel sama dengan C1 ditambah C2 dan seterusnya. Kemudian kalau untuk energi ya. Energi kapasitor. Energinya E ya, energi itu E itu sama dengan apa rumusnya? E sama dengan setengah CV kuadrat, atau bisa juga kamu pakai setengah Q kuadrat per C, atau sama juga dengan setengah QV. Ya. Nah, sama dengan setengah QV ya. Nah, adik-adik bisa ini pakai yang mana aja sesuai dengan data yang diketahui di soal. Mari kita lihat di sini soal nomor 6. 3 buah kapasitor, ada kapasitasnya adalah 3 farad, 6 farad, dan 9 farad dihubungkan seri. Kedua ujung gabungan tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Yang nomor 1. Ini dicari ya pernyataan yang benar yang mana aja. Yuk, untuk pernyataan nomor 1-nya. Kapasitas pengganti seri berarti kapasitas totalnya. Kalau di seri kan gimana? Pakai 1 per gitu ya. Nah, jadi 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Berarti di sini 1 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 9. Kita samakan penyebutnya di 18. 18 bagi 3 dapat 6. 18 bagi 6 dapat 3. 18 bagi 9 dapat 2. Nah, berarti di sini sama dengan 11 per
ya. Nah, jadi kalau C serinya, kapasitas serinya sama dengan 18/11 farad ya. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Nah, yang kedua. Setiap kapasitor menyimpan muatan 360 coulomb ya. Nah, di sini kalau muatan total, muatan tiap kapasitor karena diserikan ya, muatannya itu sama. Kenapa? Kayak di rangkaian yang tadi resistor. Kalau seri itu kan berarti di jalur arusnya satu jalur ya. Ini juga muatan, berarti sama. Dia juga satu jalur, maka muatannya akan sama. Maka Q-nya itu pakai Q total ya. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Masing-masing kapasitor itu punya muatan yang sama dengan Q total. Kalau kamu mau cari Q total, nah Q total sama dengan pakai ini dong, kecup. C total kali V total. C totalnya 18/11, V totalnya 220. Maka di sini coret-coret sisa 10 kali 18 ya. Ini dapat 2 dong. 20. Nah, jadi 18 kali 20. Jangan gini atau ya nulisnya ya, bentar. Ini kali 220, coret sisa 20. 18 kali 20 ada 360 coulomb ya. Betul nggak? Betul ternyata saudara-saudara. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang nomor 3-nya ya, pernyataan ketiga. Tegangan pada ujung kapasitor 3 farad adalah 120 tegangan ya. Kalau Q sama dengan C kali V berarti V sama dengan Q per C. Q-nya yang mana? Ya Q total tadi, yang ini 360. Dibagi dengan C-nya 3 farad katanya. Nah, berarti di sini dapat 120 volt. Betul ya? Yang ketiga betul. Yang keempat sekarang. Energi listrik dalam kapasitor 6 farad adalah 10,8 kJ. Energi, nah kita pakai yang setengah CV kuadrat. Setengah dikalikan C. C-nya tadi katanya minta di 6 farad ya. 6. V-nya berapa? Jangan pakai ini ketang, karena V-nya kita belum tahu masing-masing ya. Pakai yang mana dong? Pakai yang setengah Q kuadrat per C ya, karena udah ada Q-nya. Oh salah, Q kuadrat per C ya, yang nulisnya di bawah. Nih, Q kuadratnya berarti 360 dikuadratkan ya. 360 kali 360 dibagi dengan C-nya itu adalah 6. 360 bagi 6 sisa 60. 60 bagi 2 sisa 30. 360 kali 30 berarti 10800 ya. Ini dalam joule. 10,8 kilojoule. Jadi jawabannya benar semua ya. Kalau benar semua itu berarti semua benar. Yang E gitu ya. Nah, E jawabannya. Ini soal tipe-tipe SBMPTN ya. Jadi biasanya dicari yang mana aja yang benar, terus nanti kalian harusnya udah hafal pilihannya. Nah, itu tentang kapasitor. Adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga nih. Nah, yang ketiga itu tentang kemagnetan ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan hapus dulu nih papan tulisnya. Ya, kita lanjut ke materi tentang kemagnetan. Di kemagnetan ini kita masuk di nomor 7 ya. Nah, di nomor 7 kita langsung aja ya guys. 2 kawat sejajar terpisah 20 cm. Nah, kemudian dia dialiri arus katanya 5 ampere dan 10 ampere dengan arah yang sama. Nah, induksi magnet di tengah-tengah kedua kawat. Induksi magnet di tengah-tengah kedua kawat. Oke, kalau kita gambarkan dulu kawatnya. Nah, bentar ya. Misalkan yang sebelah kiri itu adalah kawat 1, arah arusnya ke atas, berarti ini I1. Yang ini juga arah arusnya ke atas, ini I2. Jarak antara mereka katanya 20 cm ya. Nah, kemudian induksi yang ditanyakan itu di tengah-tengah kawat, berarti jaraknya masing-masing 10 ya dari masing-masing kawat. Nah, ini 10 deh. Oke.
Induksi magnet itu bisa kalian tentukan besar totalnya, tapi sebelumnya kalian harus tentukan dulu arahnya ya, karena nanti bisa jadi dijumlahkan, bisa jadi dikurangi ya. Untuk yang I1, ingat arah medan magnet atau induksi magnet itu pakai kaidah tangan kanan. Jempol kalian itu mengarahkan untuk arusnya. Arusnya misalkan untuk I1 dia arusnya ke atas. Tapi titik yang ditanyakan kan di sebelah kanan kawat ya, berarti gini dong. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini arahnya masuk gitu ya. Kalau masuk kita tandai dengan X ya. Ini X. Kita tandai ini untuk B1. B1 itu X ya, arahnya masuk. Nah, sekarang yang B2 nih. B2 itu arahnya ke atas arusnya ya. Nah, tapi titik yang ditanyakannya itu di sebelah kiri kawat, berarti kayak gini. Nah, berarti ke sana, menuju ke kalian ya nih. Jadi dia keluar. Berarti simbolnya adalah titik. Ini B2. Ya. Kalau dia beda arah, jangan dijumlahin. Berarti harus dikurangi, diselisihkan ya. Nah, jadi nanti B1 dikurangi B2 atau B2 kurangi B1 itu sih terserah ya. Nah, kalau dilihat dari soalnya ini kan arusnya tuh yang ini 5 ampere ya. Yang ini 5 ampere. Nah, yang ini 10 ampere, berarti tentu saja kuat yang kedua kan. Berarti nanti kita akan carinya itu B2 kurangi B1 aja ya, biar yang gede kurangi yang kecil. Tapi kalau mau B1 kurangi B2 juga nggak masalah sih. Cuma nanti hasilnya mungkin jadi negatif misalkan kayak gitu. Nah, untuk B-nya apa rumusnya? Ingat nggak? B untuk kawat lurus itu medan magnetnya μ0 kali I per 2pi A. Nah, B-nya itu adalah induksi magnet. Induksi magnet sama medan magnet sama ya. Nah, satuannya adalah Tesla. μ0 itu nilainya, ini permeabilitas. Ruang hampa ya. Nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Weber per ampere meter. Nah, kemudian untuk I itu arus ya. I-nya arus. Satuannya ampere. Kemudian untuk A-nya di sini adalah jarak ya. Satuannya meter. Nah, adik-adik kita langsung aja masukin ke sini ya. Berarti μ0-nya sama karena dia konstan. I-nya mah beda ya. Ini sama ini beda. 2pi-nya sama, A-nya jaraknya masing-masing 10 cm sama. Berarti kita bisa tuliskan gini nih. μ0 kali, oke kita tulis aja dulu rumusnya. 2pi A2 dikurangi dengan μ0 kali I1 per 2pi A1. Yang sama bisa kita keluarkan ya. Jadi ini A-nya karena sama udah nggak usah. Jadi di sini μ0 dibagi dengan 2pi A dikali dengan I2 min I1. Yuk kita hitung 4pi kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 2pi kali A. A-nya jarak antara kawat dengan si titik 10 cm. Harus diubah jadi meter. 10 kali 10 pangkat min 2 ya. Kemudian dikalikan I2 kurang I1. 10 kurang 5. Oke, nih adik-adik lihat ya. 10 kurang 5 tuh jadi berapa? Jadi 5 kan? Nah, kemudian, jangan dulu deh, ini dulu. 4pi bagi 2pi, sisa 2 di atas ya. 2 dikalikan yang ini. 5, 10 berarti kan? Maka 2 dikali 5, 10 ini habis sama ini. Jadi sisa yang 10 min 7 sama 10 pangkat min 2. Sisanya berapa? Hasilnya di sini 10 pangkat min 7 Tesla ya. Nah, berarti di sini jawabannya yang A ya. Di sini kalau di soal itu jawabannya 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, itu soal tentang kemagnetan nomor 7 ya. Kita akan lanjutkan ke soal kemagnetan nomor 8 ya. Nah, di soal nomor 8 ini seutas kawat sepanjang 0,1 meter ya. Kita tulis dulu deh datanya ya. L
L sama dengan 0,1 meter. Kemudian dialiri arus sebesar I sama dengan 10 ampere. Kemudian sudutnya tetanya adalah 30 derajat. Ada lagi terhadap medan magnet 10 pangkat min 2 Tesla. Itu B berarti ya. B sama dengan apa tadi? 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, yang ditanyakan itu adalah maka besar gaya yang dialami oleh kawat. Adik-adik ini ngomongin tentang gaya Lorentz atau gaya magnet. Gaya Lorentz itu di sini ada dua rumusnya. Untuk kawat sama untuk muatan ya. Nah, jadi kakak tulis dulu di sini rumusnya ya. Ada yang pertama itu F sama dengan I L B sin theta. Nah, yang kedua ada F sama dengan Q V B sin theta. Ini F Lorentz ya. Nah, jadi di sini ada dua. Adik-adik bisa pilih kalau ditanya tentang gaya Lorentz. Kalau di soalnya itu kawat. Kawat itu kan pasti ada panjang kawatnya, berarti ada L-nya, pasti pakai yang atas. Kalau yang selanjutnya kalian ngomongin muatan yang bergerak, berarti kan pasti ada nilai muatannya, pasti Q, berarti pakai yang bawah. Sekarang kita punya kawat, jelas pakai yang atas ya. Yuk kita hitung. Berarti F Lorentz sama dengan I kali L kali B sin theta. I-nya 10 ampere, L-nya 0,1, B-nya 10 pangkat min 2. Nah, sin theta, sin 30 derajat ya. Nah, sekarang kita lihat 10 sama 0,1 ya. Selesai ya gitu. Jadi di sini setengah, sin 30 itu setengah ya. Berarti 1/2 0,5 deh ya. 0,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, itu ya. Tapi nggak ada, Kak. Nah, ya, jadi di sini harus diubah jadi 5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Itu gayanya. Di soal nomor 8 jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, seperti itu soal nomor 7 dan 8 tentang kemagnetan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Masih tentang kemagnetan. Sebelumnya kakak akan hapus dulu papan tulisnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 9 ya. Di nomor 9 tentang kemagnetan ada apa tuh soalnya ya. Sebuah partikel alfa masanya katanya 6,4 kali 10 pangkat min 27. Kita tulis dulu ya. M sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian ada Q-nya muatan sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Bergerak tegak lurus ya terhadap medan magnet B yang besarnya. Nah, ada B-nya sama dengan 0,2 Tesla. Nah, di sini katanya kecepatan partikelnya V-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jari-jari lintasannya. Nah, adik-adik, untuk muatan yang bergerak di dalam medan magnet, dia itu akan terpengaruh oleh gaya magnet dan ternyata dia akan membentuk suatu lintasan lingkaran ya. Nah, di sini kalau lintasannya lingkaran berarti dia pasti punya jari-jari. Maka kita akan gunakan hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal ya. Nah, di sini gaya Lorentz-nya itu dia akan menjadi gaya sentripetal. Berarti gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Nah, untuk gaya Lorentz-nya yang mana? Tadi kakak udah tuliskan. Di sini ada muatan berarti pakai rumus yang pakai muatan ya. Jadi ada Q V B sin theta sama dengan FSP-nya rumus gaya sentripetal waktu kelas 10 masih ingat? Di mv kuadrat per R. Nah, R ini yang akan kita cari ya. Nah, kita bisa bagi dulu nih V-nya ya, kiri kanan. Kemudian kalau kita buat persamaan R-nya, R itu sama dengan M dikali V per QB sin theta. Nah, itu ya untuk mencari R-nya. Mari kita hitung. Nah, untuk R-nya dia itu sama dengan berarti M kali V per QB sin theta.
Nah, berarti berapa tuh? M-nya 6,4 kali 10 pangkat min 27. V-nya 3 kali 10 pangkat 5 ya. Kemudian Q-nya itu 3,2 kali 10 pangkat min 19. Kemudian ada B-nya 0,2 ya. 0,2 sin theta. Tadi tegak lurus berarti tetanya 90 derajat. Berarti sin 90 itu sama dengan 1 kali 1. Nah, di sini 6,4 dulu deh bagi 3,2 sisa 2 ya. Nah, di sini ada 0,2. Jadi nolnya ini gimana biar gampang ya? Oh, 2 aja bagi 0,2. 2 bagi 0,2 kan berarti 10 ya. Nah, berarti ini 2 bagi 0,2 sisa 10. Nah, berarti kehapus ya ini sebentar atau kakak tebelin lagi ya. 27. Nah, jadi di sini ada 10 kali 3 ya. 10 kali 3 itu berarti 30 ya guys. 30 kali 10 pangkat min 27. Nah, dikalikan dengan yang bawah ini 10 pangkat minus 19. Kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah jadi positif ya. Jadi 10 pangkat 19. Berarti berapa ya ini ya? 27 sama 19 itu berarti 8 ya. 30 kali 10 pangkat min 8. Ada nggak ya di opsinya? Sebentar. Ada. Oh, bentar. Ini 10 pangkat 5-nya kurang ya. Nah, jadi di sini ada 10 min 27. Kemudian kali 10 pangkat 5. Kemudian kali 10 pangkat 19. 19 tambah 5-nya jadi 24. 24 sama minus 27 jadi minus 3 ya. 10 min 3 berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dalam opsinya ini kita ubah jadi 0,03 meter. Jawabannya itu adalah yang E ya. Seperti itu. Jelas ya? Itu tentang kemagnetan. Ya adik-adik, kita akan lanjutkan nih ke materi yang keempat berarti ya. Tentang induksi elektromagnetik. Nah, kakak hapus dulu papan tulisnya. Ya, induksi elektromagnetik. Kalau di kemagnetan kita bahas tentang kita melihat medan magnet yang dihasilkan oleh listrik. Nah, kalau di induksi elektromagnetik itu kayak kebalikannya ya. Nah, jadi kita mencari listrik dari adanya magnet. Oke, nah di soal nomor 10 ya selanjutnya. Di soal nomor 10 itu kita baca bersama-sama. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan ya. Kumparan itu N ya, jumlah lilitan sama dengan 100. Kemudian luas penampangnya katanya A sama dengan 0,05 satuannya meter persegi. Berada di dalam medan magnet. Yang kuat medan magnetnya 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Yuk tulis B-nya ya. 5 kali 10 min 3 Tesla. Yang berubah secara teratur, oh berarti ini keadaan awalnya B0 ya. Nah kemudian yang satu lagi berubah teratur menjadi, nah berarti BT ya. Kalau kakak biasanya B0, maksudnya yang awal itu pakai 0, yang akhir pakai T gitu ya. Mau 1 dan 2 boleh, terserah adik-adik itu mah. Nah kemudian di sini 2 kali 10 pangkat min 3 katanya. Dan berubahnya itu dalam 0,01 sekon, berarti T-nya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah GGL induksi. Adik-adik ingat rumus GGL induksi apa? Nah, GGL induksi bisa dicari menggunakan GGL induksi itu sama dengan min N delta flux per delta T. Bisa pakai ini, ya. Nah, kemudian bisa juga E sama dengan min L delta I ya. Delta I per delta T. Nah, kita pakai yang atas ya. Kenapa pakai yang atas, Kak? Kan itu ada fluxnya, sedangkan datanya nggak ada. Oke, kita uraikan. Nah, E sama dengan min N delta flux per delta T. Ini tuh sama dengan min N ya.
Min N, delta fluxnya kita ubah menjadi B kali A ya, per delta T. Nah, kemudian di sini E-nya, BA cos theta ya. Oke. Nah, kemudian baru deh di sini min N, kemudian B-nya tidak ada perubahan. Oh, B-nya berubah tapi A-nya tidak ada perubahan ya, berarti NA cos theta kali delta B per delta T ya. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang E-nya berarti gimana? Sama dengan min N-nya cepet ya, 100. A-nya 0,05. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 2 ya, kita ubah. Nah, cos theta. Nah, kalau dia itu apa sih namanya? Di sini dengan luas penampang berada dalam medan magnet. Oke, berubah secara teratur. Oke, nggak diketahui ya. Kita anggap saja cos theta-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini sama dengan 1. Kemudian delta B per delta T-nya perubahannya. B akhir kurangi B awal. Kalau 5 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 2 kali 10, terbalik. 2 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti min 3 kali 10 min 3. 10 pangkat min 3 ya. Ini minus kali minus jadi plus gitu ya. Nah, ini 100 sama 10 pangkat min 2. Oke, ini jadi plus. Sisanya berarti tinggal 5 sama 3 ya. Ada yang kurang enggak? Oke, 5 sama 3 berarti di sini 15 ya. 15 kali 10 pangkat. Oke, sebentar. Oh, waktunya sorry lupa. Per ini ya, jadi delta T-nya tuh 0,01, dia 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini tinggal E-nya sama dengan 5 kali 3 15. Ini 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 3. Sisa 10 pangkat min 1 ya, kali 10 pangkat min 1 volt. Berarti E-nya sama dengan 1,5 volt. Dalam opsi di sini yang C ya jawabannya. Seperti itu. Itu soal nomor 10. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke GG, masih tentang ini ya, induksi elektromagnetik, tapi ini soal tentang generator ya. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan. Nomor 11 ada lilitannya. Bentar. Nomor 11 jumlah lilitannya N sama dengan 100. Kemudian bentuk penampangnya persegi nih. Berarti kalau kita tuh pakainya luas ya. Berarti di sini katanya 8 cm kali 5 cm. Berarti 40 cm persegi. Kita ubah jadi 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi ya. Kumparan berputar dengan frekuensi anguler itu omega. Omeganya dia katanya 100 radian per sekon ya. Kemudian tegak lurus dengan medan magnet homogen. Induksi magnetiknya B-nya sama dengan 2 Tesla. Ya. Yang ditanyakan tegangan maksimum yang terjadi pada kumparan. Oke. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya di sini untuk soal tentang generator ya, ada B kali A kali omega kali N sin theta. Ya. Nah, kunci 3D-nya apa? Biasanya kakak ingatnya bakwan gitu ya. BA omega N gitu. Nah, kita lihat. Yang ditanyakan itu GGL maksimum. Kalau pengen GGL-nya maksimum, berarti fungsi trigonometri sin di sini harus nilainya maksimum. Kalau nilai sin maksimumnya berapa? 1. Berarti di sini tinggal B kali A kali omega kali N dikali 1 ya. Ya udah segini aja. Langsung masukin aja angkanya. B-nya 2, A-nya sama dengan 40 kali 10 pangkat min 4, omeganya 100, N-nya adalah 100 juga. 100 kali 100, 10 pangkat min 4. 10 pangkat 4 ya. Nah, kemudian kita coret sama yang 10 pangkat min 4-nya. Coret. Maka sisa 2 kali 40. Jawabannya adalah 80
volt. Seperti itu ya. Dalam soal ini opsi yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12, tapi sebelumnya kakak hapus dulu papan tulisnya. Ya, nomor 12 tentang trafo. Sebuah transformator 80%, berarti itu efisiensinya ya. Efisiensinya sama dengan 80%. Kemudian memiliki tegangan primer, V primer ya. Sama dengan 110 katanya. Tegangan sekundernya katanya 220 volt. Kemudian arus primer ya, IP, berarti IP sama dengan mana sih tadi? Oh, 5 ampere ya. Yang ditanyakan adalah berapakah arus kumparan sekunder, IS-nya sama dengan berapa. Nah, persamaan untuk trafo itu di sini kalau trafonya non ideal ya. Apa buktinya non ideal? Dia efisiensinya tidak 100%. Berarti efisiensi itu sama dengan 80%-nya kalau di sini. Nah, ini rumusnya apa? Daya sekunder dibagi dengan daya primer kali 100%. Nah, di sini P-nya itu daya listrik. Berarti bisa kita masukin pakai rumus-rumus daya listrik. V kali I, berarti ini sekunder. Sekunder berarti V sekunder kali I sekunder dibagi dengan V primer kali I primer kali 100% ya. Nah, di sini berarti bisa kita langsung masukin aja ke rumus yang ini ya. Efisiensi sama dengan Vs kali Is dibagi dengan Vp kali Ip kali 100%. Nah, ini 80% sama dengan Vs-nya 220, Is-nya ditanyakan per Vp-nya 110 dikali Ip-nya 5. 100%-nya nggak usah kita tulis, nggak apa-apa karena dia 100 bagi 100 sama dengan 1 ya. Nah, di sini ini pun 8, ini 220 ya, kita bagi dulu deh. Ini sisa 2 kan? Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini 80 per 100 sama dengan 2IS per 5. 100 bagi 5 ini bisa kita dapatkan 20. 20 sama 80 sisa 4. Berarti 4 sama dengan 2IS ya. Maka IS-nya di sini kita dapat sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ampere. Dalam soal jawabannya adalah yang B ya. Oke, itu soal tentang induksi elektromagnetik. Adik-adik, satu bab lagi yang terakhir kita akan bahas tentang bab arus bolak-balik ya. Sebentar, sebelumnya kakak akan hapus dulu papan tulisnya. Oke, listrik arus bolak-balik nomor 13 ya. Kita lihat generator AC menghasilkan tegangan V sama dengan 8 sin berapa tuh? 100 T. Oke, kemudian tegangan tersebut dihubungkan dengan kapasitor yang kapasitasnya ada C, itu sama dengan 100 mikrofarad ya. Nah, arus efektif rangkaian ya. Nah, di sini kakak mau kasih tahu dulu ya, ini ada polanya nih. Kalau untuk tegangan ini V sama dengan V maksimum ya, sin omega T. Berarti kamu tahu V maksimumnya ada 8, sin omega T berarti omeganya adalah 100. Kemudian C itu adalah 100 mikrofarad. Kalau yang ditanyakannya arus kan berarti arus itu sama dengan apa? I sama dengan V per R gitu kan dari hukum Ohm. Tapi dalam kasus ini R-nya akan kita ganti jadi apa? Sorry ya. Jadi I-nya itu sama dengan V per XC. XC itu apa? XC itu hambatan yang dihasilkan pada kapasitor. Nah, namanya reaktansi induktif. Besarnya gimana? XC itu sama dengan 1 per omega dikalikan C. Berarti bisa kita hitunglah di sini ya. 1 dibagi dengan omeganya 100 tadi. Ya, yang di depan T. Nah, omega kali C-nya 100 mikro. Mikro itu ini 100 dikali C-nya 100 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Kakak naikkan pangkatnya jadi positif. Jadi 10 pangkat 6. Per 100 berarti sisa 100 juga ya. Oh. Nah, kalau I itu sama dengan V per
XC. Kita punyanya V maksimum, ya udah berarti nanti di sini I-nya pun I maksimum ya. I maksimum sama dengan V maksimum per XC. Berarti V maksimumnya sama dengan 8 dibagi dengan 100. Ini berapa ya? 8 bagi 100 berarti 0,08 ya. Oh, 8 kali 10 pangkat min 2 deh gitu ya. Ampere. Nah, yang ditanyakan tuh arus efektif. Kalau arus efektif itu sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Berarti di sini 8 kali 10 pangkat min 2 per 2 per akar 2 itu sama dengan dikali sekawan ya. Nah, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 dibagi dengan 8. Berarti sisanya I efektif itu sama dengan 4 ya. 4 akar 2 kali 10 min 2 ampere. Tapi di dalam soal itu nggak ada ya. Maksudnya dia minta dalam mili. Mili itu 10 min 3. Berarti I efektifnya harus kita ubah jadi 40 akar 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Atau ini kita ubah jadi mili ampere ya. Di soal jawabannya yang C, option C ya. Seperti itu. Lanjut, nomor 14. Nomor 14 rangkaian RLC seri. Nah, kemudian ada apa tuh? Tegangannya ya. Tegangannya sama dengan 220 volt. Nah, R-nya 80 ohm. Kemudian ada XL-nya 90 ohm. XC-nya sama dengan 30 ohm gitu ya. Nah, kemudian tegangan pada induktor. Tegangan pada induktor itu berarti VL ya, V pada induktor. Berarti di sini ada I dibagi dengan XL. Nah, tapi I-nya harus kita cari dulu. Kayak gimana? Kita harus cari dulu hambatan totalnya. Kakak hapus aja dulu ini ya. Nah, pertama kita akan cari tahu dulu berapa hambatan totalnya. Hambatan total itu dinamakan dengan impedansi ya. Impedansi dia itu rumusnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan ya. Nah, di sini tinggal masukin deh angkanya. Akar dari 80 kuadrat ditambah XL min XC-nya 90 kurangi 30 jadi 60 kuadrat. Adik-adik bisa dihitung ini manual, bisa juga kalau adik-adik ingat triple Pythagoras 80 60 pasti pasangannya 100. Jadi Z-nya adalah 100 ohm. Nah, kemudian di sini baru cari I-nya, arus ya, cari arus. Arus itu I sama dengan V total per Z ya. Ini berarti arus totalnya. Nah, arus I sama dengan V totalnya 220 per 100. Berarti sama dengan 2,2 ampere. Baru kita masuk ke apa tuh yang ditanyain? Tegangan yang tadi, VL. VL sama dengan VL sama dengan I kali XL. Sorry, tadi salah ya rumusnya, berarti yang ini harusnya I kali XL ya. Nah, tadi mah kan diper ya, kakak salah, mohon maaf. Yang ini yang betul ya. I-nya itu berapa? 2,2 ya. Kali XL-nya yang 90 ya. Nah, ini dapat di 198 ya. Volt. Jawabannya itu yang A. Oke, itu ya nomor 14. Nah, soal terakhir nih, soal nomor 15 kita lanjut dan kakak hapus dulu papan tulisnya ya. Yuk lanjut nomor 15. Jika rangkaian RLC, R-nya 300 ohm. Nah, R sama dengan 300 ohm. Kemudian L-nya, L itu induktansi ya, 0,9 Henry. Kemudian ada C, kapasitas, kapasitansi, nilainya 2 mikrofarad. Nah, dihubungkan dengan tegangan efektif, V efektif.
sama dengan 250 volt. Kecepatan sudutnya 1000. Omega 1000 radian per sekon. Maka kuat arus efektif. Yang ditanyakan kuat arus efektif. Nah, di sini kalau mau cari kuat arus efektif, I efektif itu sama dengan V per R. V-nya V efektif, tapi R-nya hati-hati. Hambatan total itu yang kita tadi sebut sebagai impedansi, ya. Impedansinya Z. Nah, kita mau cari dulu nih, V efektifnya kan udah ada ya. 250 nih. Kemudian Z-nya belum ada, berarti kita harus cari tahu dulu Z-nya. Nah, cari tahu Z-nya gimana? Z itu sama dengan akar yang tadi ya, nomor 14 R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan ya. Oh sorry, mohon maaf nih. XL min XC dikuadratkan. Nah kemudian belum ada nih XL sama XC-nya. Cari tahu dulu. XL-nya sama dengan omega kali L ya. Omeganya 1000 kali L-nya 0,9. Berarti dia sama dengan 900 ohm. Kalau XC rumusnya 1 per omega C. Nah 1 per 1000 dikali C-nya 2 mikro ya. 2-nya kakak simpan sini. Mikro itu 10 pangkat min 6. Kakak naikkan ke atas jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 bagi 1000. Sisa 1000. Bagi 2. Sisa 500. Oh, berarti XL min XC-nya berapa? 900 dikurangi 500. Berarti sisa 400 ohm. Yang ini nggak perlu dihitung adik-adikku tercinta. R-nya 300, XL min XC-nya 400. Triple Pitagoras lagi. 300, 400, 500 ya. Jadi di sini Z-nya sama dengan 500. Nah, berarti ini Z-nya kita masukkan jadi 500 ya. Di sini berarti 0,5 ampere seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau lihat di soal jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A, 0,5 ampere. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, ini soal terakhir barangkali adik-adik ya. Semoga adik-adik tidak puas dan terus belajar di rumah. Nah, adik-adik selamat selamat berjuang untuk melaksanakan PAS-nya. Adik-adik jangan lupa kalau ada yang masih belum dipahami, adik-adik jangan sungkan untuk bertanya sama tutornya ya. Nah, sampai jumpa lagi pada kesempatan bahas soal PAS selanjutnya dengan Kak Irfan dan adik-adik. Subscribe dan follow akun-akun Tridaya ya. Nah, sampai jumpa lagi. Sehat selalu adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.